Ayel, Ayel dari mana? Dari luar. Oh, iya. Bapak ingin memanggil Ayel karena Bapak ingin mengklarifikasi sesuatu. Tadi teman kamu Elni laporan ke Bapak. Dia nangis karena ada murid laki-laki yang mengungkapkan kata-kata kasar kepada dia. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Saya yang melakukannya. Bapak hanya ingin memastikan apakah benar kamu yang membuat Elni menangis karena ungkapan kasar? Ya Pak, saya yang mengatakan kasar kepada Elni. Bapak sebenarnya tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang ikut-ikutan dan siapa yang memulai. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau boleh tahu, apa sih penyebabnya sehingga kamu bisa bertengkar dengan Elni? Ketika saya bermain di kelas, Elni mengejek saya. Akhirnya saya marah. Kenapa Elni mengejek kamu? Ketika saya bermain bola di kelas, saya tidak sengaja menendang bola ke arah perempuan. Lalu Elni mengejek saya. Ketika istirahat memang waktunya bermain. Lalu pertanyaan Bapak, kenapa kamu main bolanya di kelas? Di luar panas sekali. Saya dan teman-teman bermain di kelas. Walaupun boleh bermain, bukan berarti kamu boleh bermain bola di dalam kelas. Karena kelas hanya digunakan untuk belajar. Bermain bola merupakan kegiatan olahraga. Nah, yang paling tepat untuk bermain bola adalah ketika jam pelajaran olahraga. Menurut kamu nih Ayel, apakah kamu sudah salah bermain bola di kelas? Ya Pak, saya salah bermain bola di kelas. Seharusnya saya bermain bola di lapangan. Kita kan sudah punya kesepakatan kelas bahwa kelas bukan tempat untuk bermain bola. Kelas digunakan untuk belajar dan murid seharusnya menjaga kerapihan, kebersihan dan keamanan kelas. Nah, jika ada yang bermain bola di dalam kelas, berarti sudah melanggar kesepakatan kelas. Betul tidak? Ya Pak, saya sudah bermain bola di kelas, berarti saya sudah melanggar kesepakatan kelas. Saya sudah merusak barang-barang di kelas. Selain bermain bola di dalam kelas, kamu juga melontarkan kata-kata kasar kepada Elni. Berarti kamu sudah melanggar 2 kesepakatan kelas. Bapak ingin tahu, jika kamu memang sudah merasa bersalah, apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut sehingga kamu tidak mengulanginya lagi? Yang pertama, membuat Elni menangis karena kata-kata kasar, dan yang kedua, bermain bola di kelas. Ya Pak, saya akan meminta maaf kepada Elni dan berjanji tidak akan berkata kasar lagi. Aku akan memberitahu kepada teman-teman tidak boleh berkata kasar. Saya sudah salah bermain bola di kelas. Seharusnya saya bermain bola di jam pelajaran olahraga. Saya akan memberitahu teman-teman jangan bermain bola di kelas. Bapak akan sangat senang ketika memiliki murid yang berprestasi, apalagi di bidang olahraga seperti sepak bola. Oleh karena itu, kamu boleh bermain bola, tetapi tidak bermain bola di dalam kelas, karena kelas digunakan untuk belajar. Apakah kamu tahu Cristiano Ronaldo? Ya Pak, saya akan belajar dengan keras. Ya, ia berlatih untuk menjadi pemain bola yang hebat. Selain menjadi pemain bola yang hebat, ia juga menjadi manusia yang rendah hati dan senang menolong. Untuk menjadi orang yang hebat, kita harus memiliki karakter yang hebat juga. Seperti apa karakter yang hebat? Ialah yang senang menolong orang lain dan memiliki sikap
yang baik terhadap orang lain, maka orang lain akan menyenangi kita sepenuhnya. Apakah kamu siap menjadi seperti Ronaldo? Siap. Saya akan berlatih dengan keras di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Saya juga menjadi orang yang rendah hati dan menolong orang baik. Nah, seperti itulah sosok orang yang hebat seperti Cristiano Ronaldo. Rajin berlatih, dia juga suka menolong. Nah, apakah kamu juga kan ingin seperti itu kan? Ya, Ingin jadi seperti Ronaldo? ya. Senang berlatih, apalagi? Senang menolong, Senang menolong, rendah hati, rendah hati. Berarti tidak mengungkapkan kata-kata yang kasar. kasar. Oke, Ayel, sekarang kamu lakukan apa yang tadi kamu ucapkan, minta maaf kepada Elni dan mengajak teman-teman yang lain tidak bermain bola di kelas dan tidak mengucapkan kata-kata Kasar. Oke, terima kasih Ayel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayel, silakan kembali ke tempat tadi di mana Ayel? Tadi sedang apa tadi? Sedang bermain bola. Iya, bermain bola di luar. Ya. Ayel, Bapak ingin menanya tadi. Tadi kita sudah melakukan praktik restitusi. Restitusi itu bukan hukuman. Jadi Bapak ingin menyadarkan Ayel akan kesalahan Ayel. Nah, Bapak ingin tanya, apakah Ayel tadi merasa tertekan ketika Bapak restitusi? Tidak. Tidak. Apakah Ayel akhirnya merasa bertanggung jawab atas kesalahan Ayel? Iya. Oke, bagaimana perasaan Ayel sekarang? Baik saja. Baik-baik saja. Ayel ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan Ayel selanjutnya? Ya. Tanpa melalui hukuman, tanpa push up, tanpa harus jalan jongkok. Bapak hanya ingin menyadarkan Ayel bahwa kita itu kalau salah kita harus bertanggung jawab. Harus memperbaiki kesalahan tersebut. Iya. Makasih Ayel ya. Oke. Dari mana tadi? Dari mana? Tadi Bapak perhatikan ini Yani ketika bermain itu ketika istirahat itu pakaiannya tidak rapi, sabuknya tidak dipakai, bajunya keluar, betul. Tidak pakai kaos kaki, tidak pakai sepatu. Kaki joget. Ya, terus Bapak ingin tanya, menurut Yani, kenapa pakaiannya harus rapi di sekolah? Kenapa? Anak sekolah rapi. Terus kenapa bajunya harus dimasukkan? Bapak maksudnya tidak menyalahkan Yani seutuhnya, karena memang ketika baju dimasukkan itu kadang-kadang kurang nyaman ya, betul. Ketika pakai sabuk kadang-kadang terasa sempit, iya. Tapi kita sudah buat namanya kesepakatan sekolah, peraturan sekolah yang harus dilaksanakan. Kan ada peraturan sekolah, berpakaian rapi. Contoh berpakaian rapi itu harus apa? Untuk anak sekolah menurut Yani, pakai sabuk, apalagi pakai sepatu, pakai kaos kaki, bajunya bersih, sudah disetrika, badannya wangi, rambutnya rapi, kemudian bajunya dimasukkan. Apakah ada yang kurang dari tadi, dari kerapihan menurut Yani yang tadi Bapak Yani sampaikan? Ada nggak di diri Yani yang kurang? Sabuk,
Apalagi sabuknya kenapa? Sabuk air. Nah, tapi tidak dipakai. Nah, Senin mah dipakai. Nah, sehari-hari lain juga sebaiknya dipakai jangan? Dipakai karena peraturan itu untuk ketika di sekolah, bukan hanya untuk hari Senin. Apalagi selain sabuk, kos kaki juga sama. Kos kaki menjaga kebersihan kaki. Apalagi sepatu. Kalau kakinya sakit diobatin dulu biar cepat sembuh. Apalagi selain sabuk. Kenapa tadi bajunya Bapak lihat keluar bajunya? Keluar baik, pakai sabuk. Ya, bajunya suka keluar wae kalau nggak pakai sabuk mah. Nah. Oke. Yan. Nah, itu adalah kesepakatan sekolah kita bahwa kita harus memakai terapi. Nah, sekarang Bapak ingin tanya sama Yani. Yani kan nih sudah terlihat oleh Bapak guru sama ibu guru juga yang lain juga laporan ke Bapak kalau Yani pakaiannya tidak rapi. Nah, selanjutnya menurut Yani harus seperti apa? Harus pakai pakaian rapi. Contoh pakaian rapi seperti apa menurut Yani? Oke, selain itu kira-kira apalagi yang ingin Yani lakukan agar Yani bisa terlihat rapi? Apakah Yani bisa mengajak teman-temannya yang lain untuk berpakaian rapi? Bisa. Seperti apa cara mengajaknya? Gimana? Saling beja atau saling memberi tahu. Oke. Yani, apakah Yani bisa berjanji pada diri Yani sendiri bahwa saya akan berpakaian rapi? Seperti apa janjinya? Kepada siapa itu berjanjinya? Kepada Bapak apa kepada diri sendiri? Wah, kepada diri sendiri lah. Karena kita yang melakukan kan? Bukan Bapak kan? Yang melakukan siapa? Diri sendiri. Berarti berjanjilah kepada diri sendiri untuk berpakaian rapi. Gitu ya. Bapak hanya mengingatkan tanggung jawab Yani bahwa Yani harus mengikuti kesepakatan sekolah dalam bentuk peraturan bahwa anak sekolah harus berpakaian rapi. Gitu. Bapak tidak menghukum Yani ya? Bapak menghukum Yani tidak? Bapak ingin menyadarkan Yani merasa apakah merasa tertekan seperti ini? Tidak. Apakah Yani merasa tersadarkan? Tersadarkan supaya Yani menjadi lebih baik lagi. Ya, paham ya? Ya, Bapak apakah Bapak benci sama Yani? Yani benci nggak sama Bapak? Apakah Bapak salah berbicara seperti ini? Tujuan Bapak untuk apa seperti ini? Membenarkan siswa atas kesalahan. Iya, Yani ya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Silakan Yani kembali ke kelas ya, lebih baik lagi ya.